Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya, berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi lemas akibat kadar gula yang rendah, yaitu dengan jus wortel dan nanas. Bahan-bahannya sangat sederhana: wortel, nanas, air matang secukupnya. Nah, berkaitan dengan gula rendah ini Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejalanya seperti apa? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa dan peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan tentang hal ini, ya, nutrisi, gula atau saripati makanan yang lainnya masuk dalam konsep besarnya. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan rutubah, suku besarnya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat atau persepsi di dalam menerjemahkan prosesnya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya ketika makanan masuk ke dalam tubuh, otomatis dia akan masuk ke dalam maidah. Setelah masuk ke mulut, kemudian dia masuk ke dalam maidah. Yang dimaksud di sini adalah perut besar yang sering diterjemahkan ke lambung. Setelah masuk ke dalam perut besar, definisi ini disebutkan oleh Imam Zujaj dalam bukunya Khaliqul Insan. Jadi perut besar, Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwasanya maidah itu adalah suatu perut besar yang mulut di atasnya lebar dan mulut di bawahnya itu sempit. Kalau
sering dimakan dengan lambung, dan lambung itu sebaliknya, atasnya sempit, bawahnya lebar. Ya, ini perut besar. Setelah masuk ke dalam Maidah itu kemudian dicerna. Barulah nanti hal ini sepakat nantinya. Makanan itu akan dicerna menjadi beberapa saripati makanan. Ya. Tidak disebutkan gula di sana, cuma disebutkan ada cairan merah. Cairan. Ya. Kemudian ada cairan kuning, kemudian ada cairan hitam, ada pula balgom. Ya. Pun dengan ini semuanya, semua cairan yang ada ini, nutrisi rutubah ini membutuhkan manis. Ya. Ya. Artinya ketika seseorang itu kekurangan manis, gula tadi, maka dia akan kekurangan cairan merah, kekurangan cairan kuning, kekurangan cairan hitam, kekurangan balgom, kekurangan hal ini semuanya. Karena mayoritas makanan yang dikonsumsi oleh kita adalah manis. Ya, betul. Ya kan? Kita makan nasi, satu piring nasinya juga manis. Ya. Lauk ayamnya juga manis. Sayur manis semua. Gitu ya. Jadi prosentase makanan yang dikonsumsi kita itu manis. Makanya ketika seseorang itu kekurangan gula dalam hal ini, maka para pengobat klasik mengeneralisir ya, dia kekurangan rutubah yang banyak. Nah, dan ini pun disepakati ketika Imam Suyuti menceritakan tentang proses makanan juga demikian. Ya. Kita di Indonesia ada beberapa metode yang digunakan oleh orang Indonesia. Nah ini karena pengobat yang di Indonesia itu klasiknya beragam. Ya. Ada klasik yang muncul dari Yunan 3000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang gitu ya. Ya. Kemudian ada juga yang dari India 78 Masehi. Ada yang dari negeri-negeri Islam Melayu. Yang disebutkan ada kerajaan Islam Perlak di Aceh. Ya. Ada Samudra Pasai yang paling terkenal itu. Ya. Tuh. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam lain. Bahkan di Jawa sekitar 1000. Jawa itu sebenarnya bukan pelopor ya, agak terlambat karena dia masuk itu 1404-an. Ya. Itu dari Turki, ulama-ulama Turki yang masuk ke Indonesia. Dan ini yang dibahas pun itu tadi, yang dibahas Ibnul Qayyim tadi. Ya. Pembahasannya makanan masuk kemudian dicerna menjadi cairan merah, diproduksi di kabid atau hati, kemudian cairan hitam diproduksi di tihal atau limpa, kemudian cairan kuning di maroroh atau kantong empedu, kemudian balgom di paru-paru. Ini juga semuanya sama. Jadi konsep ini juga dipakai oleh Melayu Nusantara ya, di zaman-zaman Islam awal pertama awal-awal sampai di Jawa bahkan sampai sekarang masih digunakan. Sisi lain ada juga yang mengatakan, dipercaya di klasik Indonesia bahwasanya ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita itu dia akan dicerna. Nah, rasa manisnya itu diserap, digunakan untuk sistem kinerja perut besar dan perut kecil. Dalam hal ini berarti perut dan limpa. Ya. Jadi perut besar atau biasa diterjemahkan dengan lambung dengan limpa perut kecil ini bekerja membutuhkan makanan yang rasanya manis. Kalau dia kekurangan manis dia nggak bisa kerja. Ini urusannya dengan perut. Dan ini pun senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika membahas tentang seseorang puasa yang melakukan safar atau sakit boleh berbuka dikarenakan energi vital dia yang menurun. Ya, kalau dia tetap puasa tapi dia beraktivitas, dia safar, bisa jadi energi vital menurun. Maka diperbolehkan berbuka untuk agar bisa menjaga atau mempertahankan energi vitalnya. Nah, berarti energi vital itu kan asalnya dari makanan dan minuman tadi. Makanya boleh berbuka, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan orang-orang dulu, klasik dulu di sini pun demikian. Artinya Maidah dan tihal, perut besar dan perut kecil itu butuh manis untuk menopang energi vitalnya.
atau menopang rutubahnya. Baru dia bisa beraktivitas. Fungsinya perut mencerna makanan akan berfungsi kalau dia mendapatkan manis. Fungsinya tihal itu di dalam mentransmisi, artinya merubah makanan yang sudah dicerna tadi menjadi saripati atau menjadi rutubah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mendistribusikannya itu dengan rasa manis tadi. Tanpa ada rasa manis dia tidak akan bisa mentransmisi atau mentransformasikan makanan menjadi nutrisi. Ya, memisahkan mana vitamin, mana serat, mana nggak akan bisa kalau tanpa adanya manis, karena dia kerja dengan rasa manis. Kemudian juga kemudian mentransportasikan, mendistribusikan, membagikan. Paru-paru tidak akan dapat balgam, kantong bedu tidak akan dapat cairan kuning, kabit tidak mendapat cairan merah atau darah kalau dia tidak cukup manisnya. Di kedokteran dewasa ini, kekurangan gula itu, kelebihan atau kekurangan gula itu biasanya dikaitkan dengan pankreas. Nah, organ ini di dalam kesehatan klasik itu secara fungsi itu masuk kategori tihal, perut kecil. Ya, karena dia produksi gula tadi ya, karena urusannya dengan gula tadi atau kaitannya dengan gula, dan tihal itu kaitannya dengan gula. Bahkan para ahli kesehatan klasik itu membicarakan ketika seseorang anak itu baru lahir, wanita sampai usia gigi permanen mulai tumbuh sekitar 7 tahun kalau orang-orang Asia. Betul. Atau pria 8 tahun gigi permanen mulai tumbuh orang-orang Asia prianya. Itu sebelum gigi permanen tumbuh, organ limpa dan parunya itu masih melemah. Belum bisa mencerna secara sempurna. Artinya belum, energi vitalnya belum sempurna 100%. Atau lambat daripada organ-organ yang lain. Oleh karena itu orang-orang klasik dulu itu sangat menganjurkan ketika anak baru lahir itu diberikan, kalau orang sekarang kurma. Ya, kalau orang dulu kurma belum sampai, gula merah, madu ditahnikkan. Ya. Karena dimaksudkan karena kurang sempurnanya limpa sama paru. Di sini maksudnya adalah orang dulu punya maksud agar energi vitalnya itu terbantu dengan makanan dan minuman tersebut. Sehingga anak tadi setelah lahir dia bisa mencerna makanan apa yang nanti masuk ke dalam tubuhnya dia bisa latihan mencerna. Latihan yang pertama adalah manis yang dikonsumsi dia. Yang terkena setelah korma masuk, karena korma yang paling bagus. Karena dia manis, dia hangat, dia juga lembab gitu kan. Maka seandainya kekurangan hal ini, maka seseorang berarti kekurangan rutubah. Lemah letih lesu dikarenakan kekurangan rutubah itu banyak hal. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita racik dulu. Oke. Baik, kita racik dulu. Paruh aja kali ya. Biar jangan kebanyakan. Ya. Setengah ya. Setengah. Oke. Wortelnya. Sip. Okay. Coba 2 lagi. Nanasnya 2 lagi. Oke, siap. Sip. Ya. Air. Tambah air. Ya. Kalau kurang manis ini boleh madu. Ditambah madu. Boleh ya. Oke. Perpaduan warna orange dengan ini ya, kuning ya. Kuning. Masya Allah, segar. Wortel itu kuat sekali pigmennya. Sampai-sampai kalau orang mengkonsumsi wortel yang dalam jangka waktu yang lama, kulitnya bisa kayak wortel. Oh gitu. Ya. Pengaruh ya?
Ngaruh. Oke, kita lihat. Ya. Nanas ini pertama kita bahas nanas. Berasal dari konon katanya, berdasarkan literatur yang ada, disebutkan juga di dalam Kamus Tabiat obat. Nanas itu berasal dari Amerika Selatan dan menyebar ke daerah-daerah tropis dan subtropis lainnya. Dan dia tumbuh baik pada tanah yang berpasir, subur, agak asam. Di daerah Belik itu kadang-kadang ditanam di tanah yang kadang tumbuh dia sendiri di tanah yang agak berbatu. Dan biasanya nanasnya itu lebih enak biasanya. Masya Allah, ya. Dan dia bisa tumbuh pada tanah 100 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Ya. Beberapa ahli menyebutkan seorang wanita berkebangsaan Belanda, Nyonya Jack Kloppenburg, menyatakan buah yang sangat dipuji-puji karena rasanya yang sangat lezat dan mudah ditanam di tanah merah, berarti Bogor. Ya, gembur. Terdapat berbagai macam varietas nanas Bogor kan ya, Bogor. Salah satu macam yang terkecil dan adalah yang paling bagus sebagai buah meja. Ada juga jenis nanas Semarang yang terima dari daerah Boja, lebih besar tapi lebih berair dan lebih disukai untuk tujuan-tujuan pengobatan. Orang dulu, nah ini kan yang besar ya. Jadi nanas yang lebih besar, ini kata dia, kata peneliti dari Belanda tahun 1912. Nanas yang besar itu lebih digunakan untuk pengobatan. Dan ini kodal kita juga nggak kong kali kong tapi besar kodal. Nah, ini sangat bermanfaat kata dia lanjutnya. Ia punya daya pemurni yang sangat kuat. Oleh karena itu dia suka diberikan kepada penderita-penderita sakit tenggorokan atau sakit perut. Nah, sekarang lagi musim nih. Sariawan, sakit tenggorokan, sakit perut sebagainya karena musim kering, musim gugur tapi hujan gitu kan. Nanas ini sangat bermanfaat. Daya pemurni yang dimaksud di sini orang-orang klasik dulu menyatakan adalah memurnikan makanan menjadi rutubah, ya sedikit sekali yang akan terbuang sehingga, dan dia memiliki daya pelunak dan pelembut air. Nanas ini juga demikian kuatnya sehingga sepotong daging selama setengah jam dicelup di dalam air nanas itu juga bisa hancur sama sekali dan menjadi bubur, kata dia. Di dalam semua keadaan di mana penderita diakibatkan oleh gangguan pencernaan yang jelek sehingga tidak bisa mencerna, tidak bisa produksi gula dan sebagainya, maka nanas ini akan membawa penyembuhan. Orang dulu kalimatnya begitu ya, membawa penyembuhan, bukan membawa pengobatan. Kalau pengobatan kan belum tentu sembuh ini. Klaimnya loh orang tua yang pencernaannya terganggu, ya maka dengan air nanas yang lezat ini dia akan mendapatkan obat yang mudah melawan penyakit-penyakit mereka. Bagi orang yang pencernaannya susah, salah satu diantaranya tidak bisa menghasilkan gula adalah pencernaannya tadi yang saya bahas, tihal. Pencernaan kedua gagal di dalam mentransmisi dan mendistribusikan. Bisa jadi transmisinya yang gagal, bisa jadi distribusinya yang gagal. Air nanas harus digunakan selagi masih segar dengan merebusnya. Kasihan kalau direbus daya khasiatnya akan hilang. Makanya tidak direbus kita. Langsung. Tetapi di dalam lampiran pembicaraan akan menemukan sebuah resep untuk membuat air nanas. Jadi orang-orang dulu itu banyak yang dapat disimpan sampai 2 tahun atau lebih. Kemudian dikirim ke Eropa. Ini nih yang kita agak bingung. Katanya nanas berasal dari Amerika Latin. Ternyata ketika Belanda datang ke sini, di Eropa itu sudah tidak ada. Kirim dari sini. Masalahnya yang jadi masalah, Amerika Latin ke sini ngasih nanasnya kapan gitu ya. Yang jelas akhirnya dikirim ke Eropa, gitu ya. Setelah di Eropa kemudian diakui, ini milik kami, keren. Air nanas tidak boleh diminum bersama-sama dengan susu nanas ya enggak. Juga lebih baik untuk minum kedua cairan tersebut secara berturut berselang waktu yang pendek. Tidak baik juga berturut-turut berselang waktu yang pendek, tapi ada kejauh. Demikian. Kemudian Kahaine, seorang profesor peneliti botani berkebangsaan Jerman, dia mengatakan ananas, dia mengenai ananas dia, yang berasal dari Brasilia. Dia kalau dia ngomong Brazil, kan saat dia ngomong Amerika Latin. Semenjak zaman Rumpius, berarti tahun 1700-an sampai 1800-an, sudah demikian lazim dibudidayakan dan ditemukan juga tumbuh liar sehingga dapat diketahui sama sekali bahwasannya
di seluruh Nusantara itu buah nanas itu sudah sangat dikenal oleh para petani atau orang-orang yang mengolah tanah, berkebun lah dan seterusnya. Ini tahun 1700-an, makanya Amerika Latin bawa ke sini kapan itu ya. Kemudian buahnya ini buah nanas yang digunakan yang matang, biasanya dia pada musim panas dan musim gugur. Dan sekarang musim gugur. Dimulai dari tanggal 22 Juni kemarin sampai tanggal sekarang tanggal 9 Juli. Ya. Itu masih masuk musim gugur, dan nanas itu yang paling bagus adalah pada musim panas sampai musim gugur. Ya. Sekarang nih berarti nanas yang paling bagus itu. Ya. Bagus dan digunakan untuk pengobatan. Berarti nanas itu digunakan untuk pengobatan lemah latih lesu, baik karena kekurangan gula atau kebutuhan lainnya yang diderita di musim panas dan diderita di musim kering atau gugur saat ini. Dan digunakan untuk meningkatkan energi vital yang turun dikarenakan tadi kurangnya rutubah, kurangnya gula, kurangnya nutrisi, kurangnya saripati makanan. Ya, yang paling bagus adalah dipetik dalam keadaan masak atau MP, matang pohon. Nanas ini buahnya yang muda biasanya digunakan untuk obat cacing, pencahar, memperbaiki sistem pencernaan. Yang muda juga untuk sistem pencernaan. Peluru kencing, peluru haid, ya. Dan buah yang matang berkhasiat melancarkan pencernaan, terutama lambung di dalam mencerna dan menghasilkan gula dan saripati makanan serta peluru kencing. Dingin sejuknya nanas ini menurunkan panas pada musim panas dan musim kering, dan menguatkan rutubah, menguatkan kelembapan, meningkatkan dingin dan meningkatkan kelembapan. Di musim panas dia mengatasi panas dengan mendinginkan, di musim kering dia melembabkan, sehingga berkhasiat mendinginkan pada saat cuaca panas dan mengokohkan rutubah atau mengokohkan kelembapan di dalam tubuh ketika cuaca kering. Itu. Kemudian asamnya mengerutkan, mengesatkan, anti aging, mencegah penuaan dini, membuat kulit selalu lembab, awet muda maksudnya. Ya. Kemudian awet muda tapi bukan berarti nggak mati nanti. Awet muda nggak mati nggak. Awet muda ya. Mengerutkan, mengesatkan, kemudian mengukuhkan, lembab, dan sering digunakan untuk mengatasi orang yang banyak keringat karena lemah letih lesu dari jantung, diare kronis, kurang gula, keputihan, ataupun ejakulasi dini. Kemudian dia juga mengukuhkan artinya mengesatkan pada pria, bagus untuk bukan cuma untuk gula, bukan cuma untuk darah, bukan cuma untuk rutubah, tapi juga bagus untuk mendongkrak atau memperbagus kualitas sperma. Berarti dari semua cairan tuh berarti semua turunan rutubah. Dari cairan merah, cairan hitam, balgam, kemudian cairan kuning, kemudian cairan putih sperma. Ya. Berarti semuanya. Jadi bukan cuma meningkatkan gula. Sehingga berkhasiat astringan atau menciutkan, meremajakan kulit dan mengurangi produksi lendir. Pada kasus kebanyakan lendir di paru. Dan nanas ini juga umumnya digunakan untuk mengatasi keringat berlebih akibat kelemahan. Batuk, diare, membantu meningkatkan jumlah sperma, mengatasi besar mani, mengatasi pendarahan pada vagina menahun, kemudian meningkatkan energi vital, meningkatkan rutubah. Salah satu diantaranya adalah gula. Manisnya menambahkan kekuatan, energi vital, mengharmoniskan, mengendalikan rasa nyeri, dan sering digunakan untuk seseorang yang kekurangan gula, kekurangan darah, kemudian gejala nyeri lainnya. Karena dia memperkuat energi vital, memperkuat rutubah. Rutubah di sini ya berarti menguatkan rutubah, menguatkan gula dan sebagainya. Dan berkhasiat untuk tonifikasi, mengatasi lemah, letih lesu, melihara kesehatan, mengharmoniskan herbal lain, mengurangi keadaan akut, menghilangkan nyeri, dan masih banyak lagi. Juga mengatasi sindrom kekurangan cairan, kekurangan darah, kekurangan rutubah, kekurangan gula, kekurangan sperma, dan sebagian herba manis yang lainnya juga berkhasiat detoks. Salah satu diantaranya adalah nanas, itu detoks atau membuang racun. Sedikit lagi wortel. Satunya wortel ya. Dimana wortel ini terkenal kalau wortel ini. Ya, di Jawa Barat itu lebih terkenal daripada di Jawa. Sifatnya dingin, rasanya manis. Dinginnya
Biasanya dinginnya memupuk rutubah, berarti memupuk dingin dan lembab. Karena manis itu tonik, berarti dia tonik rutubah dan tonik haroro, tonik energi dan tonik lembab, tonik nutrisi. Maka wajar ketika orang-orang yang kekurangan gula itu biasanya wortel ini efektif digunakan. Banyak kandungan yang diteliti dalam kandungan wortel, ada minyak asiri, limonen, kemudian alkaloid, kemudian dausina. Wortel juga mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, dan beberapa nutrisi anti kanker lainnya. Dan dia juga mengandung gula alamiah. Makanya dia menaikkan ya. Ada fruktosa, ada sukrosa, ada dextrosa, ada laktosa, dan ada maltosa. Pektin, kemudian glutathione mineral, juga mengandung kalsium, fosfor, besi, kalium, natrium, magnesium, kromium, dan mengandung banyak vitamin, ada beta karoten, B1, B2, dan vitamin C, serta asparagin, serat, dan niacin. Wortel juga mengandung porfirin. Kemudian di sini juga jelas kalau dia disebut tadi banyak kandungan gula alamiahnya, maka dia mendongkrak gula dari sisi alamiah. Tapi penelitiannya ilmiah. Itu. Masih ada waktu? Masih sih. Kemudian beberapa hal yang gejala yang muncul ketika seseorang itu kekurangan lemah lesu karena kekurangan gula. Bisa jadi seseorang itu kekurangan gula dikarenakan astena roro jantung. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, ketika makanan masuk ke dalam maidah atau perut, itu haroro kolbu masuk ke dalam perut tadi kemudian mencerna. Kalau haroro kolbu itu berkurang, maka makanan tidak akan bisa dicerna dan tidak akan bisa menjadi gula, tidak akan bisa menjadi rutubah. Gejala yang muncul manakala seseorang itu lemah letih lesu, kekurangan gula dikarenakan disebabkan oleh kekurangan haroro pada jantung sehingga tidak bisa mencerna makanan. Gejala yang muncul adalah rasa dingin, lemah letih lesu, kemudian mudah takut secara emosi, dan detak jantungnya cepat disertai. Pasien wanita tangan dan kakinya dingin. Pada pasien di atas 60 tahun, dadanya nyeri. Jantungnya nyeri, berdebar, dengan perasaan tidak aman, berkeringat hebat, ya bahkan bisa jadi habis itu pingsan. Ya. Lemah, letih, lesu, pingsan. Ya. Selain ini yang dikonsumsi, boleh juga pada malam harinya minum jahe madu, ya, atau jahe kayu manis, madu, kemudian gandum, bayam air. Kemudian ginjal sapi, kemudian lobster, lagi murah ini lobster nih, sekilo 300 sampai 400. Masya Allah. Kemudian ikan sarden murah terus ya. Udang lagi susah. Ya, hujan-hujan biasanya udang banyak. Tapi yang bagus susah. Bunga lawang dan kurma tentunya, ini juga gula ya. Selain jus ini, maka buahnya bisa kurma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang kekurangan gula, lemah letih lesu, disebabkan oleh astenia haroro limpa dan perut. Karena memang limpa dan maidahnya, perutnya itu lemah, sehingga dia memang tidak bisa mencerna. Haroronya cukup, dia nggak bisa mencerna. Emang dia energi vitalnya lemah. Gejala yang muncul adalah nyeri perut, pembengkakan perut setelah makan. Habis makan dia bengkak perutnya. Anggota tubuhnya dingin, diare, kemudian lelah. Habis BAB, itu nggak bisa bangun, lemes. Ya. Jadi dalam bayangan dia, andai kata toilet saya adalah toilet duduk. Kalau udah begitu ngayalnya begitu. Ya, ini kisah nyata soalnya. Jadi saya bisa ngomong begitu. Jadi biasanya hari-hari biasa dia nggak suka toilet duduk, sukanya toilet jongkok. Tapi pas begini dia itu karena dia lemes. Jadi pinginnya duduk. Gitu. Tapi setelah dia sembuh, maunya jongkok lagi. Ya. Sampai dia berpikir, kalau begini harusnya toiletnya duduk. Cegukan yang tidak teratur dengan suara yang rendah, menyukai kehangatan, minum air hangat dan sebagainya. Dan enak ketika dipijat, nyeri didorong dengan kelelahan, kemudian lemah, letih, lesu, dan lapar. Kalau udah lapar langsung lemes, nggak bisa bangun. Ya. Nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Tapi ketika dikasih makan, nyeri perutnya. Belum makan lemes. Kalau belum makan lemes umum ya, begitu makan nyeri perutnya.
istirahat juga. Berdebar-debar, kurang selera makan, napasnya pendek, sakit perut, mual, muntah, makanan yang tidak tercerna, apalagi jadi gula, makanan aja nggak tercerna, suaranya kembung di perut. Kembung di perut itu berarti ditutup, kemudian yang dipukul apa? Jarinya, di atasnya, bukan perutnya. Kayak gendang, dung-dung. Terkadang disertai dengan sakit perut, mual, muntah, makanan tidak tercerna, suaranya kembung di perut, raut wajahnya menguning dan pucat. Selain ini yang dikonsumsi diantaranya adalah sirip ikan hiu, ayam, kalau nggak ada ayam ya, ayam kampung. Kemudian cabai, ya, kemudian adas, pala, lada, daging kambing, kacang merah, ikan gurame, kayu manis, bawang putih, dan daging sapi. Cuma ini musim kering nih, jadi kalau yang agak pedas-pedas itu kurang cocok kalau tidak didampingi tenaga ahli. Ya, kalau dia begitu tenaga ahli nggak ada masalah. Jadi misalkan bikin sup yang pedas, saya juga sering seperti itu. Kalau lagi pas sariawan, perih, makan sekalian bikin makasakan yang pedas, sup pedas. Kok bisa habis itu paginya sembuh. Tapi kalau yang tidak didampingi tenaga ahli, jangan. Kalau tambah meradang kan. Betul. Kemudian yang ketiga, lemah gula, kurang gula dikarenakan astenia limpa. Dia memang tidak bisa mendistribusikan. Ya, bisa jadi dia tidak bisa mentransmisi makanan rutubah menjadi gula, atau sudah dapat tapi dia tidak bisa mendistribusikan hingga menjadi energi. Dan ginjal, astenia limpa dan ginjal. Gejala yang muncul diantaranya adalah tuli, diare, sulit buang air kecil, pusing, kelelahan pada anggota tubuh, pelupa, insomnia, susah tidur, pandangan buram. Kan ada kurang gula yang tidur terus, ada yang susah tidur. Ini yang susah tidur. Pandangan buram, berdebar dadanya, telinganya berdenging, napasnya pendek, raut wajahnya menguning. Di antara makanan yang dikonsumsi selain ini adalah kuning telur ayam kampung, jamur kancing, kemudian beras, daging sapi, ceri. Di antaranya juga beras ketan. Tadi ada yang nanya beras ketan untuk apa? Lah ini untuk ini. Menangani gangguan limpa dan ginjal. Ceri, sarang burung, daging kelapa, kurma, tahu, ubi merah, gula batu, gula merah, madu, apel, wortel, kentang, wortel ini masuk juga nih, masuk lagi. Artinya berarti selain dibikin jus berarti dimakan boleh. Kerang hijau, asparagus, telur ayam, jamur putih, benih, biji wijen hitam, ginjal sapi, hati ayam, lobster, dan raspberry, kerang, teripang, udang, kacang buncis, lebih banyak juga nih. Kemudian kacang kanari. Cukup? Masih ada. Atau silakan. Kemudian lemah lesu, kekurangan gula dikarenakan astenia rutubah. Emang kurang rutubahnya. Dan energi vital secara terus menerus. Kurang rutubah itu bisa jadi dikarenakan ketika kita tidak memberikan kesempatan tubuh untuk mencerna makanan menjadi rutubah. Contoh misalkan kita tidur kemalaman. Nah, jangan disamakan negara kita yang musimnya itu cenderung lembab. Negeri kita itu cenderung lembab dibandingkan dengan negara yang cenderung kering. Contoh Saudi. Ya, Mekah, Madinah itu cenderung kering. Panas ya kering, dinginnya kering. Musim dingin sariawan, musim panas sariawan. Ya, musim dingin nggak minum tuh, itu bibir bisa jontor, hitam sariawan. Karena kering. Musim panasnya kering, musim dinginnya kering. Kalau kita kan nggak, dinginnya ya lembab, panasnya ya lembab. Kadang-kadang orang-orang yang habis sekolah dari daerah-daerah yang sifatnya kering, begitu di sana melek sampai jam 2 belajar, begitu di sini melek sampai jam 2 tumbang. Nggak tahu gitu kan, karena di situ rutubah itu tidak dapat, makanan tidak bisa dicerna karena kekurangan waktu untuk mencerna. Sedikitnya waktu dia tidur, karena kata ilmu logam ketika kita tidur makanan baru dicerna tuh oleh haroro. Setelah itu baru dapat rutubah, kalau enggak maka kan jadi kurang. Makanya dia kekurangan rutubah. Ketika kekurangan rutubah, maka dia akan kekurangan energi. Rutubah dalam ini kalau berkaitan dengan energi berarti gula, karena gula itu tenaga. Gejala yang muncul adalah konstipasi atau sembelit, pusing, batuk kering dengan sedikit ludah, mulutnya kering, fesesnya kering, keringatnya berlebih, lemah, letih, lesu, demam, muntah secara teratur. Bagus ya, harusnya teratur. Tapi muntahnya teratur. Maksudnya kalau menantah teratur itu kalau tiap pagi bagi terus. Kalau pagi siang sore terus, itu namanya teratur.
Nggak kadang pagi, kadang siang, kadang sore, enggak. Pagi-pagi terus, siang-siang terus, sore-sore terus itu. Rasa panas pada telapak tangan dan kaki, sakit perut yang ringan dan mulai kelihatan bengkak. Jalan sedikit terengah-engah, gerak sedikit terengah-engah, bicara sedikit terengah-engah. Terengah-engah, capean. Kurang selera makan. Jadi ngelihat orang aja udah capek, ngomong capek. Jangan ngomong kerja ya. Ngomong aja udah capek, kerja. Ya, gerak capek. Olahraga berarti capek. Urinya sedikit, lehernya sakit, haus, terlalu lelah untuk bicara. Jadi bicara itu udah lelah. Bicara sedikit udah lelah. Udah, saya capek ngomong terus. Di antaranya selain ini, jus nanas wortel bisa menggunakan sarang burung. Ya, agak ini lumayan mahal ini sarang burung. Beberapa produk sarang burung kan harganya bisa sampai berapa? 400 sampai 500. Produk-produk sarang burung kan. Keju aja deh. Kacang merah juga bisa, kerang hijau, asparagus, telur ayam kampung. Kalau nggak ada cumi, sotong bagus. Ini juga sotongnya bagus. Daging bebek. Nah, makanya wajar ketika orang jualan bebek itu laris ya. Telur bebek, iya kan? Keren-keren ya, daging bebek, telur bebek gitu kan. Jamur putih, tiram, royal jelly, anggur, lengkeng, gandum, kentang, beras ketan. Beras ketan lagi. Kekurangan nutrisi, tadi ada yang tanya. Ya, kru ada yang tanya. Beras ketan itu untuk apa sih? Ini astenia rutubah juga. Kekurangan energi vital, kekurangan rutubah, nutrisi, itu juga beras ketan. Apel, kacang merah, ikan gurame, ikan tawarnya, ikan emas, wortel digado juga boleh. Kalau nggak mau ya bagusnya sih digini. Kacang kara buat lauknya, buburnya biji jali, buncis, ikan bawal putih, enak nih, suka saya. Ubi merah kalau ada maksudnya, enak, suka kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Ubi merah, kurma, daging kambing, kambing selalu ada ya. Labu siam dan gula batu. Masih ada waktu? Satu lagi. Oke. Yang kelima adalah astenia haroroh di jantung dan di ginjal. Dua, jantung juga lemah. Tadi sudah saya jelaskan, kalau jantung lemah udah nggak bisa. Soalnya gini loh, kenapa ginjal ikut campur? Kalau rutubah tidak ada, kadang-kadang ginjal ngirim esensi untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutubah. Apa itu? Mau darah, mau gula, itu kebutuhannya akan disuplai. Makanya kadang-kadang orang yang kekurangan gula darah atau kelebihan gula darah kaitannya dengan ginjal juga. Ya, entah itu pinggang, entah itu seksual itu. Gejala yang muncul, anggota tubuh dingin, keringat dingin, fesesnya berat dan sedikit ada pembengkakan, biasanya di kaki. Buang air kecil secara frekuen di malam hari, kepala berat, rasanya berat dengan rasa kaki ringan. Kepalanya berat tapi kakinya ringan. Itu ya. Ini saya juga waktu itu mikir, gimana sih Pak maksudnya? Kepala berat, kakinya ringan. Maksudnya kakinya kalau buat berjalan kayak nggak napak, tapi kepalanya itu nggak kuat. Ya, jadi berarti sebenarnya inginnya jalan-jalan, tapi kepalanya nggak kuat. Nggak balance. Jadi makanya jadi gini-gini terus dia. Jadi duduk aja kakinya gerak-gerak gini. Jadi kepalanya begini. Nah, itu kenapa kan? Tanya, kenapa kakinya begini? Kakinya tuh pengennya gerak, karena ringan ya. Kepalanya berat. Kayak gitu ya? Iya. Ini kasus juga kayak gitu ya. Gimana lagi ada? Makanya saya sebutkan. Makanya saya tulisnya kepala berat, kaki ringan. Terserah ini pendengar mau dikasih judul apa. Kalau saya kayak gitu karena dia sesuai keluhan ya. Kepalanya berat, kakinya ringan. Kekurangan darah, kekurangan gula juga. Kemudian juga muncul jika seseorang beranggapan ia dalam posisi ereksi. Jadi dia itu kadang-kadang ketika tertidur dia perasaannya itu ereksi, padahal enggak. Nyeri dada terengah-engah. Bangun tidur aja dia. Gitu dia. Bangun tidur aja, gimana kerja. Kemudian gugup dan terkejut. Gugup ya. Ya, ada apa-apa dia gugup terkejut. Ditanya apa dia terkejut. Selain ini yang dikonsumsi bisa jahe kering, kayu manis, gandum, bayam air, ginjal, sapi, bunga lawang, kurma, lobster. Lobster ikut terus nih. Kan sarden, udang, burung pipit,
Kalau ada pas musim ini kan, musim apa? Panen, itu ada burung pipit banyak, tinggal dijaring saja. Cengkeh diseduh, diminum loh ya. Saya kalau nyebut cengkeh saya harus kasih tambahan ya. Cengkeh diseduh, diminum. Ya, jangan dibakar. Ya. Ada kacang pistachio, nanti kan, itu kata Abu Muhammad cengkeh itu bagus. Jangan salah. Ada diseduh juga kacang pistachio dimakan. Dapatnya di mana? Minta sama orang yang pulang umroh. Kadang-kadang dia bawa, atau di pasar-pasar ya. Ini kan udah ada ya. Ada. Di Tanah Abang. Di online juga banyak. Oh, lebih banyak. Tanah Abang juga. Oleh-oleh haji itu ya. Umroh haji. Oleh-oleh umroh haji. Makanya sekarang orang umroh haji nggak beli oleh-oleh di sana gitu di Indonesia kan. juga banyak. Di Indonesia. Yang disiapin udah di Indonesia. Ya. Telur burung pipit. Nah, ini yang agak susah karena burung pipitnya kecil, telurnya kecil. Betul. Ya nggak apa-apa kalau nggak punya telur ayam. Ya udah nggak apa-apa. Okay. Apel ya. Raspberry dan kenari. Cukup. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan sesi tanya jawab saya akan berantum. Jazakallah khairan Syekh atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Iya, nah. Silakan Ummu. Pertanyaan saya, beberapa hari ini kepala saya itu sakit sebelah kanan tembus ke leher, terutama kalau bangun tidur itu tambah terasa sakitnya. Sakit kepala di sebelah kanan. Sebelah kanan tembus leher, turun ke leher. Turun ke leher juga, baik. Iya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. Sakit kepala kanan ya, sebelah berarti kanan, tembus sebelah kanan ya. Kemudian tembus ke leher. Abdillah bisa menggunakan 2 ibu jari jahe, kemudian dikeprek, kemudian ini ada 2 ya. Kalau tembus ke leher itu lebih berat leher daripada kepalanya, sama lebih berat kepalanya daripada lehernya. Yang pertama lebih berat kepala daripada leher. Ibu bisa menggunakan 2 ibu jari jahe, kemudian dikeprek, kemudian diseduh pakai air panas, boleh ditambah gula merah atau madu atau gula batu, kemudian diminum selagi pusing, selagi sakit kepala. Ya, itu yang pertama, yang lebih berat ke kepalanya. Yang kedua, yang lebih berat ke lehernya. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Semuanya digeprek, seduh pakai air panas, kemudian boleh ditambah madu juga. Seduh pakai air sekitar setengah gelas, boleh disaring, minum selagi hangat. Lakukan saat sakit kepala. Tergantung beratnya lebih ke arah mana. Kalau kepalanya lebih berat maka pakai yang pertama. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Syekh atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, di belakang Ummu Abdillah silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, sudah masuk, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Abdullah. Pak Abdullah di mana? Di Karawaci. Karawaci. Silakan Pak Abdullah. Ya. Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau konsultasi Sinse, mau di luar tema ya Sinse ya. Di belakang leher saya nih, antara leher sama punggung ada benjolan Sinse. Sekitar
udah ada sekitar 5 tahunan lah. Ya. Ya sekarang ya mungkin sebesar telur ayam gitu. Itu mohon nasihatnya sih saya, apa yang harus saya lakukan. Berarti tidak membesar, tidak mengecil? Awalnya sih kecil ya. Sekarang sih udah sebesar telur gitu selama 5 tahun segitu. Tapi belum pernah dicek? Belum pernah dia. Itu terasa sakit atau bagaimana, Pak? Enggak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa. Kan juga enggak rasa apa, malah baik. sendawa-sendawa aja gitu. Baik. Ya, cukup. Ya, cukup. Makasih Sensei. Iya, sama-sama, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Dalam kesehatan klasik, segala macam bentuk benjolan atau sesuatu yang abnormal dikarenakan kelebihan cairan dan seterusnya sehingga menyebabkan masa atau abses atau benjolan, udim dan sebagainya, entah itu di leher, entah itu di mana, itu biasanya karena astena nijibital tihal, perut kecil, karena dia bagian distribusi, sehingga ketika tidak seharusnya didistribusikan ke situ kok stuck di situ, itu ada masalah pada dia. Karena walau bagaimanapun juga bagian transportasi yang menjadi masalah. Segala sesuatu yang macet, maka yang bertanggung jawab yang megang urusan lalu lintas kan. Ada dua hal yang bisa diberikan. Bapak bisa menggunakan yang dari luar, itu pakai singkong racun. Apa sih ibaratnya? Pakainya apa namanya? Singkong racun itu singkong karet. Singkong karet. Yang pohonnya tinggi. Bukan beracun ya? Enggak. Hanya pohonnya, namanya aja. Pohonnya tinggi. Pohonnya tinggi. Gede kayak kayu berkayu. Disebutnya namanya singkong racun. Singkong racun. Ada yang mengatakan singkong karet. Singkong karet. Kalau orang Jawa bilang singkong lamdaur. Nah, ini yang benar yang mana masing-masing orang lah ya. Itu diambil bukan buahnya, dibawakan buah bukan buah ya. Singkong. Singkong ya. Umbi singkong ya. Benar ya. Umbi. Kemudian dikupas, diparut, kemudian ditempelkan pada bagian yang benjol. Ya. Kalau keras boleh dikasih garam dikit. Kemudian setelah kering bersihkan pakai air hangat. Satu. Kalau untuk yang dari dalam sebenarnya banyak hal variasi. Saya ngambil beberapa resep yang sudah lama beredar di Jogja. Bapak bisa menggunakan temu putih. Temu putih. Jadi ada kunir putih, ada kunyit putih, ada temu putih. Tiga itu berbeda. Beda. Oke. Temu putih itu nama latinnya Curcuma zedoaria. Curcuma zedoaria. Nama sayanya Fumusu namanya. Fumusu. Nah, kalau kunir putih itu biasanya lebih dikenal disebut kunir mangga atau temu mangga karena aromanya kayak mangga. Kayak mangga, oke. Kunir putih. Kalau kunyit putih itu kalau orang Jawa bilang temu gombyok. Temu gombyong. Temu gombyok. Gombyok. Oke. Butir-butiran. Kecil. Kecil-kecil. Oke. Dan ini beda-beda ya. Beda-beda. Jenisnya juga beda karena satunya bulat-bulat. Kecil kayak berair itu. Satunya berbau mangga, satunya pahit getir. Kalau diiris agak ada getah. Apa? Ungu apa? Ungu kehitaman apa gitu ya. Itu temu putih. Nah itu pakai yang itu. Ini orang mana tadi? Orang Karawaci, sini. Iya. Oh tahu banyak. Tinggal ke pasar banyak tuh. Ya. Di satu ibu jari diparut, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian diminum. Lakukan setiap pagi dan sore. Kalau tadi ada bilang gangguan perut juga kan, sendawa dan sebagainya. Itu juga untuk itu. Sekalian untuk itu. Karena tadi saya bilang juga benjolan itu dari tihal, dari perut kecil. Jadi dia juga keluarnya ada sendawa dan sebagainya. Nyambung juga sebenarnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Untung di Pondok Ungu. Pak Untung di Pondok Ungu. Dikecilkan terlebih dahulu Pak Untung volume televisi atau radionya. Oh iya. Ya.
Kalau sudah silakan Pak Untung. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya kan udah mengidap diabetes nih, udah cukup lama juga. Nah, sekarang yang kita rasakan, tangan suka kebas sama kaki ini suka kebas dan kadang sering pegel kaki tuh. Kadang baru diri sebentar aja udah pegel gitu. Kadang kita mau jalan pagi, gimana mau jalan pagi, baru jalan sebentar udah merasakan pegel kakinya. Itu solusinya gimana Ustadz? Karena saya udah pakai insulin sekarang. Bahkan saya sudah pernah operasi jantung karena kata ada penyumbatan di pembuluh darah. Kaki saya sudah diambil dua-duanya pembuluh darahnya untuk mengganti pembuluh darah yang ke saluran jantung. Nah itu solusinya bagaimana? Ada obat dokter yang lagi dikonsumsi? Ya? Ada obat dokter yang lagi dikonsumsi? Ada obat dokter. Apa? Bentar. Ya. Obat jantung sama obat pengencer darah. Iya. Kapan diminum? Obat nyeri. jantung, obat pengencer darah, obat nyeri. Iya, obat nyeri. Kapan diminum? Ya, sejak Agustus. Enggak, maksudnya pagi, siang, sore? Hah? Pagi, siang, atau sore? Pagi, jantung sama pengencer darah. Nah, untuk nyerinya sama kolesterolnya itu malam. Ya. Tidur. Cukup? Baik, ditunggu Pak Untung jawaban dari Sensei. Iya, makasih Ustaz solusinya. Karena nih sayang kaki sering kebas sama tangan nih. Kebas terus nih, pegel gitu. Iya. Jazakallah Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Obat penghilang nyeri itu pernah di tahun 2000-an awal. Itu pernah kasus dengan ketemu dengan umbi-umbian. Bahkan sampai terjadi di bredel beberapa jamu yang mengandung obat penghilang rasa nyeri seperti pendibutason, allopurinol dan sebagainya. Terkadang ada juga yang dicampur dengan paracetamol. Itu belakangan kemudian ketahuan oleh BPOM, kemudian di bredel. Karena akan bisa pencampuran tadi akan bisa merusak tubuh. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan, kemudian mencabut, membredel, menutup pabrik tersebut. Puluhan pabrik, bukan 1-2. Dan pabrik ini kalau dibiarkan kan sebenarnya pajaknya juga gede, ya kan, menyerap tenaga kerja banyak, ya. Tetapi tetap aja ditutup karena membahayakan. Gitu. Nah, ketika seseorang, makanya tadi saya tanya, saya agak punya firasat ini kok kayaknya minum obat, masih minum obat dokter. Ya, lanjutkan. Ya, karena tidak boleh bercampur antara herbal. Karena kalau di catatan para peneliti yang BPOM itu bredel, itu adalah temulawak ketemu sama paracetamol saja tidak boleh. Yang mana paracetamol itu mungkin harian. Artinya apa sih, paracetamol itu kan sesuatu yang hal yang biasa. Orang itu dikit-dikit paracetamol. Dan temulawak, kurkumin itu, kunyit temulawak itu hal yang biasa. Yang paling biasa, yang paling ringan aja ketemu beracun. Lagi ini tadi ada obat jantung. Iya, obat jantung, kolesterol, pengencer, macam-macam. Kemudian selain insulin tadi ya, karena dia masih bilang insulin, saya wah ini mesti masih ada obat lainnya. Itu nggak boleh Bapak. Ya berarti ketika masih berobat jangan mendua. Harusnya ketika berobat itu lebih baik. Karena akan diketahui secara detail. Nih dokter mengetahui riwayatnya. Tadi udah dibilang operasi jantung sebagainya. Kan berarti dokter tahu betul itu riwayat kesehatannya. Sudah dipantau. Iya kan, udah dipantau dokter. Jantungnya tadi udah dioperasi, ambil pembuluh ini dan pembuluh itu gitu kan. Kemudian udah dikasih obat kolesterol untuk menjaga kolesterolnya, pengencer darahnya, kemudian dikasih obat nyerinya, dikasih juga obat dikasih insulin juga untuk gulanya dan sebagainya. Ini kan tinggal minta lagi penghilang pegel ya. Nah tadi pegel, tinggal dok berarti pegel nih. Kan kalau dokter kan tinggal nambahi. Kalau masuk herbal bisa jadi dia mengacukan program tadi. Gitu.
ya kan? Iya. Mengacaukan obat jantungnya, mengacaukan obat pengencer darahnya, mengacaukan obat kolesterolnya, ya kan? Hanya pegelnya saja, padahal tujuannya menghilangkan pegel. Pegelnya hilang, program lainnya kacau. Mendingan daripada masuk sesuatu yang beda. Jadi tubuh itu nggak mengenal siapa dia ini. Iya. Kalau udah biasa kimia itu kan, ya, tubuh itu kan udah kenal gitu kan. Kalau bagus dengan sudah keluarga sendiri lah, ya, udah biasa, udah kenal baik gitu ya dengan kimia. Nah, begitu herbal masuk, ini siapa? Ya, kemudian ngatur-ngatur sesuatu tatanan yang sudah ada di situ kan bikin kacau. Ya, bisa jadi akan seperti itu. Maka tinggal nambah saja lebih bagusnya. Konsultasikan ke dokternya, solusinya gimana dok? Gitu. Bukan solusinya gimana Sensei. Tadi juga bukan Ustadz ya kita. Yeah. Bukan solusinya gimana Sensei. Bukan. Tinggal dilanjutkan. Solusinya gimana dok? Ini tinggal pegel gitu ya. Yeah. Tinggal tambah obat pegel. Jadi nyeri udah tinggal pegel. Ya, kita cuman menganjurkan konsisten saja. Tinggal apa keluhan yang masih ada tambahan tinggal disampaikan ke dokter yang merawat Bapak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Untung yang ada di Pondok Ungu. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Kanaya di Kerinci. Umu Kanaya di Kerinci, Kerinci Jambi. Iya. Iya, silakan Ibu. Ya, langsung Ibu ke pertanyaannya. Iya. Jadi ini ya. Saya semenjak sebelum puasa itu kan ini kena udah ISK, kemudian ISK-nya itu bertambah parah selama puasa karena katanya kurang cairan gitu. Terus kemudian setelah Lebaran itu semakin parah. diikuti dengan nyeri di perut sebelah kanan dan mohon maaf nyebutnya gitu ya, di tempat air kencing itu gitu. Jadi sempat dirawat di puskesmas terdekat untuk menghilangkan nyeri yang tak tertahankan. Kemudian saya ke spesialis urologi. Setelah USG dan CT scan itu katanya ginjal saya bengkak karena adanya penyumbatan gitu, karena air kencing itu katanya nggak tuntas dari ginjal ke kandung kemih gitu, nggak lancar karena adanya penebalan ada penebalan pada saluran dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian sebulan terakhir, Ibu tadi Ibu menyebutkan ISK, biar para pemirsa dan pendengar juga tahu ISK itu apa? Infeksi salur kemih. Ya, jangan disingkat ya. Terus? Iya. Jadi sebulan terakhir kembali lagi ke urologi gitu kan, ke spesialis urologi. Kemudian disarankan untuk dipasang selang dari ginjal ke kandung kemih gitu. Jadi kayak keluarga gitu maksudnya kurang setuju gitu. Jadi sekarang keluarga dokter juga konsumsi kayak suami gitu kan, maksudnya takutnya nanti ada hal lain atau gimana gitu. Kemudian sekarang udah nggak konsumsi kimia, sekarang konsumsi rebusan itu daun kumis kucing sama daun kejibling gitu. 2 hari sekali saya minum gitu. Jadi sekarang mau tanya gitu, jadi sebaiknya yang harus saya konsumsi itu apa? Karena sekarang tuh masih kayak intensitasnya udah nggak sesering yang pas 2 bulan yang lalu itu kan. Ibu minum kumis kucing sama kecibeling itu atas anjuran siapa?
Ada yang periksa? Kami Ada yang diagnosa? nggak ada, Oh, nggak ada. karena ini ada tetangga yang menyarankan karena katanya anaknya sakit itu pernah kayak gitu. Alhamdulillah dengan ikhtiar dengan minum air rebusan itu bisa ini gitu kan. Yeah. Jadi suami dan orang tua pun menyarankan ikhtiar lagi minum ini. Ya, Gitu. Kemudian coba cari searching juga informasinya. Katanya itu bisa untuk infeksi salur kemih itu. Sudah berapa lama Ibu konsumsi itu? Konsumsi itu sekitar 3 mingguan. 3 3 minggu. mingguan. Berhentinya obat dokter kapan? Berhenti obat dokter berarti saya berhenti obat dokter berarti udah kalau sebelum saya konsumsi Kejibling dan kumis kucing itu kan udah 3 minggu. Sebelum itu, seminggu sebelum itu sudah berhenti. Baru ya. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Cukup Sensei? Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Nah, silakan Sensei. Emang secara penelitian juga kumis kucing maupun kecibeling untuk infeksi saluran Iya. kami, untuk ginjal, yang tadi Ibu sebutkan tadi keluhannya, Ya. memang berdasarkan pengalaman maupun penelitian, kumis kucing dan kecibeling ya untuk itu. Ya. Bahkan penelitian di Jogja dulu, Prof. Sarjito, Ya. keluar produk-produk yang untuk gangguan infeksi saluran kemih, batu ginjal, batu saluran kemih, ya, itu memang itu, ya. Artinya kumis kucing kecibeling itu sudah bukan cuman pengalaman, tapi akan tetapi juga penelitian. Itu memang seperti itu. Dan kalau melihat buku-buku yang dari terbitan pemerintah, itu juga begitu. Artinya yang Ibu lakukan itu ya tepat. Cuman, misalkan kenapa kok saya misalkan sudah lumayan tapi belum sembuh? Karena masing-masing orang itu kadar penyakitnya beda, gaya hidupnya beda, pola hidupnya, pola makannya, kemudian emosinya, ya, itu beda. Jadi perbedaan itu yang kadang-kadang membuat cepat dan lambatnya, ya kan? Contohnya seorang yang punya penyakit ginjal itu secara emosi lebih ke arah takut, itu lebih berat ketimbang yang tidak. Lebih khawatir cemas itu lebih berat ketimbang tidak. Artinya yang lebih tenang itu lebih cepat. Sama-sama kumis kucing, sama-sama kecibeling. Tapi pola pikir juga pengaruh ya? Pengaruh, sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, makanya saya katakan tadi, boleh jadi seseorang yang radang gusi, kena makanan perih, begitu makan cabai malah sembuh. Ya. Tapi ya itu tadi, nggak semuanya gitu. Artinya dengan didampingi. Harus didampingi. Nah, didampingi. Ini yang kontra, yang kelihatannya kontra, apalagi yang memang sejalur ya. Ini memang benar. Apa yang dilakukan itu sudah benar. Jadi ya tinggal beberapa hal yang, jadi yang namanya obat itu bukan cuman dawa, bukan cuman obatnya, tetapi juga hibdus sihah, makanan-makanan yang mendukung, yang kalau dikonsumsi bisa menguatkan. Kalau musim seperti ini contohnya kayak apel hijau, apel batu, Malang ya. Batu ya. Kalau dulu batu itu gabung dengan Malang, sekarang batu udah bisa. Jadi nggak mau dibilang orang Malang, maunya orang Batu. Ya. Apel batu yang apel hijau itu. Kemudian semangka, melon. Ya, ini juga bagus, efektif di konsumsi. Kemudian alhimia anil mudi, menjaga dari perkara-perkara yang kalau dikonsumsi akan mengakibatkan sakit. Ya, ada banyak hal, makanan-makanan yang terlampau dingin misalkan. Kalau ini infeksi kan sebenarnya panas tuh. Panas yang teramat, panas racun namanya. Kalau di bahasa kami kan ada tingkatan-tingkatan panas. Ada istilah panas infeksi itu biasanya kalau kami bilang itu ya panas racun. Makanya
ketika Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan adam idah haja keluarkan darah manakala dia bergejolak, itu panas. Nah ini lebih dari itu. Sudah panas infeksi gitu ya. Nah ini nih biasanya ketika kondisi seperti itu diberikan minuman-minuman kan yang dingin. Makanya saya katakan melon ya. Wortel dalam hal ini. Terus kumis kucing tadi. Terus kecibeling tadi. Gitu kan. Dan yang lainnya konsumsi timun lah. Artinya dan berpantang makanan-makanan yang berat untuk dicerna. Ya, yang berat untuk dicerna. Ini kayaknya kok saya kalau makan ini kok nyeri, hindari. Ya, ini dinginnya kok nggak bisa mengimbangi panasnya, jadi hindari. Ya, walaupun kadang-kadang kalau di media seperti ini kan kita tidak bisa ngomong jangan makan ini, jangan makan ini. Itu kan nggak enak ya. Ada etikanya itu. Kali kesannya kan melarang orang makan ini, makan itu. Tapi apa yang kita rasakan itu nggak nyaman, itu dihindari. Karena kadang-kadang masing-masing orang itu berbeda. Udah pas apa yang Ibu lakukan, tinggal dilanjutkan. Kemudian kekurangi khawatir, cemas, rasa takut. Itu karena bisa melemahkan ya. Kemudian tadi berpantang apa yang membuat kalau dikonsumsi itu tambah sakit, dan kemudian konsumsi apa-apa yang menyejukkan badan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya yang ada di Kerinci, Jambi. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Mahardika Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya dari Surabaya, usia 25 tahun. Ya, bagaimana mengatasi lelah setiap hari meskipun tidur saya itu sudah cukup. Sudah 7 tahun terdapat bunyi derak ketika tarik nafas. Makan tidak bisa banyak, setelah makan perut gampang penuh dan makanan seperti menjadi dahak. Tangan dan kaki mudah dingin. Kalau kambuh dahak sulit keluar, saya muntahkan paksa. Tubuh sangat kurus, tulang agak terlihat, ada benjolan di leher serta polip di empedu. Gula darah normal. Terima kasih. Nah, ini tadi yang kita bahas beberapa penyebab yang menyebabkan keluhan tadi, lemah tersebut dan sebagainya. Maka bisa mengkonsumsi ini. Jadi bukan berarti kalau gula darah normal, kalau mengkonsumsi ini berarti nanti gula darahnya kelebihan. Kan gula alami, jadi bisa larut. Dia bukan sisa penjaga, tetapi menormalkan sebenarnya. Sebenarnya dia bukan menambah gula, tapi menormalkan. Sampai pada titik normal, maka dia akan berfungsi pada yang lainnya. Makanya saya katakan tadi di beberapa hal bisa nanti kalau sudah selesai urusan gula, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, menormalkan fungsi-fungsi yang lain. Bisa resepnya bisa didapat nanti diputar ulang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya ibu hamil usia 21 tahun. Bagaimana cara mempersiapkan masa-masa menjelang persalinan dan menguatkan fisik usia kehamilan? Saat ini sudah 8 bulan. Berat 50 kg, tinggi 163 cm. Jazakallah khairan. Yang santai. Karena ibu hamil itu cemas sedikit tensinya naik. Oh gitu. Baik. Ya kan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu kurang santai. Ya kan. Ya saya sih nggak pernah hamil dan nggak akan pernah hamil. Tapi saya belajar dari orang tua saya. Ya. Saya melihat orang tua saya sesantai itu ketika orang hamil. Kan saya ngundangin. Belum pernah ibu saya itu ngelahirin itu ditolong bidan ya. Ditolongnya sama tulisannya dibilang dukun bayi, parace kalau di sini ya. Parace, iya. Yang kayak gitu doang. Itu sangat santai banget ibu saya itu. Jadi sampai dia itu bodoh amat dengan usia kehamilan. Dia nggak ngecek, jangan ditiru nanti ada rekomendasi enggak. Jadi dia bodoh amat dengan kehamilan. Sampai saya itu waktu usia 10 bulan masih di kandungan, belum ada rasa, itu juga dibiarin. Ya kan? 10? Iya 10 bulan, itu masih dibiarin. Karena kata ibu saya, kalau anak itu 10 bulan masih ini, ya berarti dia masih betah. Katanya. Belum siap menghadapi kehidupan. Sampai saya 1 tahun kurang 2 pekan baru lahir.
santai ibu saya. Jadi enggak, oh ini gimana nih? Enggak, santai. Tapi ketika melahirkan, saya melihat sendiri. Jadi, kalau kadang-kadang bapak saya nggak ada kan. Saya ngurusin ini, itulah, mempersiapkan ini, itu. Saya masih kecil tuh loh. Saya dari adik saya, yang kecil saya belum sekolah, mempersiapkan kelahiran ibu saya. Sampai saya sudah sekolah gitu ya, udah gede. Sampai adik-adik saya itu yang ngundangin para ciknya itu kan saya. Kemudian suruh nyiapin air. Kadang-kadang ibu nyiapin air sendiri. Masya Allah. Bahkan suatu ketika dia, dan suka-suka dia kalau mau ngelahirin di ruang tengah. Di ruang tengah, di depan lemari. Itu, sini aja. Dia gelar tikar. Kacau. Nah pas itu ada tamu. Tiba-tiba ada tamu. Habis itu, ntar dulu. Ibu saya pakai baju lagi. Lengkap. Diterima tuh tamunya tuh. Masya Allah. Padahal udah mau keluar itu. Diterima tamunya, kemudian dia merebusin air, bikin air teh gitu ya, ngobrol sebentar, ya masih senyum-senyum itu. Begitu tamunya keluar, langsung buru-buru dia langsung keluar, gitu. Sesantai itu dia. Dan ibu saya anaknya 11. Kayaknya karena hatam kali ya. Jadi santai sekali. Ya adik saya juga gitu, adik saya juga termasuk santai ya, anaknya berapa 7 apa ya. Itu juga santai. Makanya ketika ditegur sama ibunya ibu saya juga maksudnya. Kamu anak segini itu udah berhenti. Ibu aja 11. Gitu. Karena gitu. Jadi karena dia nggak masalah lahirannya, santai-santai saja. Gitu. Itu tadi. Tapi betul. Saya tanya itu, kenapa kok bisa enak banget ngelahirin? Jawabannya ya memang santai. Kalau dalam kesehatan klasik itu persiapan janin itu ya lebih dari 9 bulan itu nggak ada masalahnya. Kimat Safi kan 2 tahun tuh. Tapi jangan ditiru ya. Jangan 2 tahun banget itu ya. Artinya kalau 9 belum apa-apa itu ya kita yang santai itu. Saya masih ingat makanya ketika saya nggak tahu ya kenapa saya yang diwarisi dididik ilmu pengetahuan oleh bapak saya tentang musim dan sebagainya oleh bapak saya. Ya, ini alasan atau apa saya nggak tahu. Salah satu diantaranya karena saya yang paling lama di rahim. Kalau temennya kan yang lainnya kakak-kakak apa kan. Ada yang 10 lah, 10 lebih gitu. Kalau saya 1 tahun kurang 2 pekan. 1 tahun kurang 2 pekan. Iya, itu ibu saya pun ragu. Kayaknya setahun kurang 2 pekan atau kurang sepekan kan sih. Pokoknya saking lamanya dia, pokoknya ada kelewat 11 dan nggak ngitung dia. Karena udah kelewat dari 11 bulan. Dia tadinya semangat ngitung, 10 bulan kelewat, 11 kelewat. Akhirnya nggak dihitung. Akhirnya kemungkinan. Jadi karena dibilang, saya adalah anak yang paling betah di rahim. Karena nggak keluar-keluar. Hampir 1 tahun berarti kan nggak keluar. Itu yang santai menurut saya. Adapun konsumsi lain, itu pun juga sifatnya yang menenangkan. Buah, sayur, itu sifatnya menenangkan. Ada yang bilang pakai minyak zaitun. Itu pun minyak zaitun itu dingin, sejuk, menenangkan. Tujuannya juga begitu maksudnya. Menenangkan, tenang, siap, sama lari nih. Tuh. Jadi pada prinsipnya itu tadi. Menenangkan. Walaupun nanas itu disebutnya kan abortifum. Dia mempercepat kelahiran. Itu kan dia sejuk juga, menenangkan. Harum, asik juga kayaknya. Orang mau lahiran makan nanas dulu, coba sih enak sekali kan kayaknya. Makanya kadang-kadang suruh minum teh gitu kan. Ya orang lahiran begitu loh. Saya ngeliat bidannya itu nyediain teh, karena biar tenang kan dia. Minum teh dulu. Orang habis ketakutan ya, atau habis pingsan anak kecil aja langsung suruh minum teh kan. Tenang dulu minum teh, ini biar tenang. Kadang-kadang orang ibu hamil itu mau lahiran, yang tadinya darah rendah saja kadang-kadang bisa tinggi darahnya. Betul. Karena itu tadi panik banget ya. Jangan panik. Maka kadang-kadang saya ngomong begini kadang-kadang karena Bu nggak pernah merasakan. Ya iyalah, gimana pernah, kan takdirnya udah begitu. Jadi bisa ngomong tenang. Iya kan saya kasih contoh ibu saya juga gitu kan. Ibu saya juga setenang itu. Ya. Cobalah setenang bidannya aja. Iya kan, bidannya tenang juga loh. Kalau bidannya panik, kacau juga kan. Gimana ini Bu? Gak tahu lah Bu. Kacau juga. Tenang Bu. Adapun dikonsumsi tadi buah-buahan, nanas kan
dikenalnya abortifum tuh. Kalau usia muda dikhawatirkan bisa gugur walaupun nggak ada fakta gitu. Nggak ada orang kemudian kalau gitu kan orang mau gugur dengan daun makan nanas saja, nyatanya makan nanas malah bagus. Jadi ketika menjelang lahiran apa yang bisa memberikan ketenangan, buah lah, sayur lah, kadang ada yang bisa konsumsi. Bagaimana dengan mengkonsumsi minyak zaitun? Minyak zaitun juga menenangkan. Bagaimana dengan VCO? VCO juga menenangkan, tujuannya juga menenangkan. Jangan dipikir zaitun itu melicinkan itu di mana? Diminum kok. Emang bayi keluarnya muntah, bayi kan keluarnya ke bawah. Jadi bukan diolesin di bawah, kan di atas. Itu untuk menenangkan sebenarnya. Tujuannya menenangkan. Gitu Bu. Baik. Tenang, ini adalah amanah dari Allah, insya Allah khair itu. 9 bulan belum, berarti 10 bulan itu. Di 8 sini bulan tadi sih. 8 bulan. Baru 8 bulan, nggak apa-apa, aman. Di sini nih. Ruang lingkup sini kan ada yang 10 bulan setengah udah teriak-teriak sih saya gimana ini, tenang aja baru 10 bulan setengah saya hampir setahun karena tenang akhirnya lahirnya normal semua. Demikian. Di sini juga saya cuma ngomong doang, menenangkan doang. 8 bulan tenang udah khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah permudah kelahirannya normal mudah-mudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Terima kasih Sensei, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, usia saya 41 tahun. Bagaimana cara mengatasi bau dari buang angin yang terlalu menyengat kalau tidak berbunyi? Tapi kalau berbunyi tidak terlalu, Sensei. Terkadang buang angin ini, disertai kotoran sedikit yang keluar. Ini indikasi sakit apa, Sensei? Syukron. Kadang-kadang kita masuk ke toilet ketika di masjid, biasanya ketika mau sholat. Kalau kita masuk ke kamar kecil dulu, kita juga bisa nebak. Ketika ada orang yang baru keluar dari kamar kecil, kadang ada yang bau banget, ada yang enggak. Ada yang biasa-biasa saja, ya, padahal udah disiram dan sebagainya. Rata-rata karena panas. Kalaupun dia kering panas. Kalaupun dia lembab panas. Makanya obat-obat penghilang bau itu biasanya yang sejuk. Lah ini kan obat musim panas dan kering, berarti bisa. Wortel juga bisa, nanas juga bisa, harumnya nanas. Ada yang bilang mengkudu bisa, mengkudu juga dingin, ya kan? Ada yang bilang kemangi juga bisa, kemangi juga dingin. Ada yang belentas juga bisa, belentas juga dingin. Bukan cuma bau mulut. Ini biasanya panas, karena sindrom panas. Ketika didinginkan, maka tidak biasanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya. Setidaknya ketika kita sakit, kita pernah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada hikmahnya nanti ketika kita sehat, kita bisa menjaga kesehatan secara maksimal. Karena kesehatan itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang nanti kan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sering dilupakan oleh orang adalah nikmat sehat. Ketika sehat kita lupa diri. Setelah lupa diri kemudian tidak bisa menjaga diri. Ya, terkadang sakit kita dikarenakan kita tidak bisa menjaga diri. Walaupun itu ya udah ketentuan Allah. Karena Allah yang menurunkan penyakit. Akan tetapi kita diberikan kesempatan untuk menjaga diri. Ya kan, tidak bisa kita kemudian ya udah takdirnya begitu. Nanti takdirnya maksiat, takdirnya apa gitu kan. Kita kan harus punya upaya. Masa kita tidak sholat kemudian takdir saya hari ini nggak sholat, enak aja. Ya, gitu kan. Jadi tetap saja. Walau bagaimanapun juga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus menjaga. Kita syukuri nikmat sehat terus. Bukan hanya sekedar ucapan syukur, tapi prakteknya bagaimana hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Saya rasa di pembahasan ini kita itu nggak pernah permintaan tema ke saya, memberikan tema bukan permintaan. Saya dikasih tema itu nggak pernah kong kali kong, tapi kodalo tetap pas terus sesuai dengan ininya, musimnya. Nggak pernah kemudian saya ngomong bahas ini, nggak. Tanya kru itu tema itu bukan dari saya, kru yang ngasih tema. Ini temanya ini. Kemudian saya setuju. Kadang saya senyum-senyum sendiri. Kok pas terus gitu ya.
Jadi pas dengan musimnya dan sebagainya, pas dengan lagi situasi dan kondisi gitu ya. Itu pun mungkin bukan berarti dicek dulu ya, atau ngelihat orang, nggak mungkin kan. Orang per orang dilihat, ditanya kan nggak mungkin juga kan. Apa itu namanya, penelitian gitu ya, nggak mungkin kan. Nggak mungkin juga seperti itu. Tapi ya memang qadarullah ya, jalan itu asik-asik saja, tapi selalu pas. Kayak sekarang gini, nanas itu untuk gangguan musim panas dan musim kering. Kita bahas juga. Jadi belum pernah yang kemudian kontra itu, alhamdulillah belum pernah. Setidaknya berarti pembahasan ini bisa kalau bisa sih orang mencatat. Oh ini pembahasan ini dibahas. Kan saya mesti mukadimah memberikan seringnya memberikan pengetahuan. Oh ini pas musim ini, pas musim ini. Ya, jadi itu yang kadang-kadang terluput. Jadi nanas musim dingin, nanti ketika orang sakit di musim kering ya, ketika sakit di musim lembab cari-cari nanas itu ya. Ya kadang-kadang oh itu kemarin resepnya begini ya. Tapi waktu itu pembahasannya pas musim kering dan musim panas gitu ya. Karena kalau tentunya penyakit yang turun di musim kering kan beda dengan yang di musim panas. Di musim panas beda dengan musim dingin. Ya, karena dingin organ yang terserang apa, panas yang terserang organ apa, kering pun demikian, berbeda organ tentunya. Dan itu semua bagaimana kita menjaga kesehatan kita, dan puncaknya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk sehat. Ya, sehingga kalau saya pribadi sih ya jangan ditiru juga sih. Sama saja sih sakit dan sehat. Selama status kita masih hamba Allah ya, sama saja. Sakit ya hamba Allah, sehat ya hamba Allah, hidup sebagai hamba Allah, mati pun sebagai hamba Allah. Wah, itu yang karena tujuan kita diciptakan menjadi hamba Allah. Jadi jangan sampai ketika sakit kemudian menceng. Ya kan? Begitu sakit kemudian mencari-cari bagaimana caranya sehat tetapi melepaskan diri dari kaidah-kaidah sebagai seorang hamba Allah. Ingat bahwa kita tetap hamba Allah. Yang menguji kita Allah, zat yang maha, yang memiliki ya. Kalau kita diuji guru dapat nilai 100 dia senang. Setidaknya kalau kita sakit diuji oleh Allah kemudian berhasil, berhasilnya itu nggak harus sembuh, ya sembuh alhamdulillah. Tapi berhasil tidak menyekutukan Allah, gitu kan? Diuji sakit tapi tetap konsisten sebagai hamba Allah. Wah, itu kan lulus, ya kan? Nah, lulus yang ngasih nilai Allah kan? Kayaknya gimana itu? Senangnya itu kan harusnya lebih dari penilaian guru, penilaian ustadz, penilaian kiai, penilaian siapapun yang ada, ya. Karena itu Allah sendiri yang menilai kita, Allah sendiri yang menguji kita, Allah sendiri yang menyembuhkan kita. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya udah, apapun itu yang lagi kita alami, jangan sampai kita keluar dari tujuan kita diciptakan di dunia ini. Tujuan kita sebagai hamba Allah selesai. Mau dalam keadaan bagaimanapun tetaplah kita sebagai hamba Allah, ya kan? Karena matinya pun nanti kita menghadap ke Allah. Mau mensekutukan mau tidak mensekutukan kan nanti kembali kepada Allah. Tinggal dipertanggungjawabannya nanti. Ya, berbahagialah, mau sakit mau apa, yang penting itu yang paling penting, kita sebagai hamba Allah. Dalam keadaan sakit juga kita sebagai hamba Allah, dalam keadaan sehat harusnya lebih lagi bersyukur sebagai hamba Allah yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya kira bila taufiq alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Alkianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,
Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.